Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini rekaman materi untuk pertemuan ketiga ya. Kita di pertemuan ketiga ini bicara tentang marketing strategi atau strategi pemasaran ya. Eh, Nanti kita akan belajar beberapa model ya. Saya ingetin sekali lagi teman-teman, untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas di fase 2, di fase 2, di pertemuan kedua dan di pertemuan pertama, harap segera dikumpulkan gitu ya, karena saya akan segera melakukan penilaian ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama adalah, kita bicara tentang marketing funnel ya teman-teman ya. Mungkin dari beberapa dari Anda sudah paham tentang marketing funnel atau funneling method gitu ya. Ini marketing atau sales funnel, jadi bentuk lain dari customer journey. Jadi kemarin kita bicara tentang customer journey ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat, saya bukain. Jadi customer journey itu historinya si customer ya, mulai dari dia kenal produk Anda gitu ya, kemudian sampai dia memutuskan untuk membeli ya. Produk yang Anda tawarkan itu customer journey, yang ada map-nya gitu. Nah ini ya, ini customer journey. Kalau marketing funnel ini sebenarnya ya bentuk lain lah dari customer journey. Jadi, eee, proses dari seseorang yang nggak kenal brand gitu ya, nggak mengenal, nggak berpikir, nggak melakukan pembelian sampai jadi dia, menjadi pelanggan setia, dan nanti di situ kita, akan, eksploitasi mereka gitu ya, supaya menjadi sumber penghasilan kita nanti ke depannya gitu. Nah ini gambaran dari apa, marketing funnel ya. Jadi di sini ada cawannya, itu kayak kayak apa ya, kayak corong gitu ya. Di sini memang waktu di awal ini besar ya teman-teman ya, besar komunitasnya gede gitu ya. Nanti kalau dia baru di awareness itu masih masih besar, mungkin dia masuk, di kolamnya kita gitu. Kalau kalau di saya logikanya kayak, saya menyediakan, grup Telegram untuk Anda gitu. Nah itu sebenarnya, kolam gitu, sebenarnya funneling gitu sebenarnya teman-teman. Nah itu dari sebanyak itu nanti, kita explore supaya dia ada interest untuk melakukan, pembelian dari produk kita gitu ya. Nanti sampai dia menjadi, sampai dia membeli produk kita gitu. Jadi memang, marketnya itu besar ya teman-teman ya. Kalau begitu udah masuk gitu, masuk ke kolam kita itu kan besar. Bisa jadi, 100.000, bisa jadi 10.000 gitu ya. Tapi nanti begitu masuk sampai ke, decision untuk membeli sebuah produk kita itu akan, semakin kecil. Jadi ini modelnya seperti ini. Jadi di sisi ini ya, bicara kita kita bicara tentang awareness, interest gitu ya, evolution, ini masih masih proses-proses marketing nih. Kita edukasi gitu ya, kita 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 kasih dia pengertian gitu, kita kasih dia pengetahuan gitu ya, kita kasih eee, brainstorming tentang produk kita, keunggulannya gitu ya, kelebihan-kelebihannya, nanti dia sampai, menyatakan, dia komit, dia akan membeli. Nah, namanya marketing funnel. Nah, ini narasinya gitu. Seperti divisualisasikan seperti corong gitu ya. Jadi ini banyak, terjaring gitu ya. Dari sekian banyak boleh jadi hanya beberapa aja gitu. Jadi biasanya logikanya paling cuma 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 2% lah dari total funneling yang kita, yang kita kumpulkan gitu. Jadi kayak saya punya grup, pemasaran digital, jumlah mahasiswanya ada 60 gitu. Boleh jadi hanya 2% nanti dari Anda yang, eee, taking omongan saya gitu. Jadi boleh jadi hanya 2% dari Anda yang mungkin akan menja mendapatkan nilai yang maksimal, bisa jadi seperti itu. Nah, tergantung aja nanti, seberapa besar interest Anda terhadap mata kuliah ini. Contohnya marketing funneling, seorang beli buku di sebuah situs ya, kalau Anda pernah beli buku di situs-situs gitu ya,
di di gramedia.com mungkin atau di situs internasional gitu. Biasanya begitu Anda beli sebuah buku, nanti begitu Anda mau melakukan check out, nanti akan ada referensi ya. Biasanya kalau Anda beli buku A gitu ya, ada orang juga beli buku yang ini gitu ya. Jadi ada referensi tambahan untuk mengeksekusi barang-barang yang memang eh, dijual itu gitu. Oke, setelah nanti begitu dia beli satu buku boleh jadi endingnya dia bisa beli buku ya yang lainnya juga ya. Jadi bisa tadinya awalnya dia cuma beli satu buku, ternyata begitu dia check out dia ngambil 2 buku gitu ya. Kayak sama seperti apa ya? eh Anda masuk ke situs apa? eh Situs belanja online juga seperti itu ya, ke Tokopedia gitu ya, ke Bukalapak gitu. Begitu Anda buy satu produk, nanti di bawahnya ada reference produk yang lain. Nah, dengan harapannya adalah dengan Anda beli produk itu, Anda bisa juga beli produk-produk yang lain. Kenapa sih marketing funnel gitu? Marketing funnel mencakup 2 aspek penting ya. Jadi ada aspek kuantitas atau jumlah target pasar ya. Dan yang kedua adalah customer journey secara deskriptif ya. Jadi lewat marketing funnel kita bisa memahami bagaimana calon pelanggan itu tahu soal brand dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Jadi kita bisa pelajarin ya, funnel dari target market kita. Jadi kita bisa lihat dan itu bisa jadi small exercise sebelum kita launch di market yang lebih besar lagi. Jadi dengan metode seperti ini kira-kira sukses berarti di luar dengan metode yang sama harusnya akan punya dampak yang sama gitu ya. Ketika kita mengetahui prosesnya maka kita bisa menganalisis langkah mana yang optimal. Jadi kita sukses nih di kolom ini, wah ini sukses nih berarti kita exercise di tempat lain harusnya juga akan punya efek yang sama gitu ya. Nah ini tahapan marketing funnel gitu ya. Yang pertama lead magnet. Lead magnet itu kita memberikan sesuatu secara free ya. Kalau teman-teman di sosial media, di Facebook atau di website ada iklan gitu, gratis training A gitu ya misalkan tanpa harus bayar. Begitu Anda klik, nanti begitu Anda klik langsung masuk ke mana? Ke 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 halaman registrasi. Anda harus memasukkan email, Anda harus memasukkan nomor telepon, misalkan. Begitu Anda masuk ke lead magnet, begitu Anda masuk masukkan email Anda atau masukkan nomor telepon Anda, nanti Anda akan di brainwash lagi tuh. Caranya gimana? Bisa melalui email atau melalui WhatsApp. Nanti dikirimin email, dikirimin WhatsApp dengan durasi waktu yang tertentu gitu ya. Bisa tiap hari atau bisa tiap jam misalkan gitu ya kalau orang nggak bored. Nanti kita lakukan itu terus-terusan gitu ya sampai dia masuk ke dalam masuk membeli produk yang kita tawarkan gitu. Jadi lead magnet biasanya free, masuk tripwire, nanti for offer, nanti masuk di profit maximizer ya. Jadi dimaksimalkan profitnya. Kalau orang udah beli satu, nanti ditawarin lagi nih produk-produk yang lain nih. Kayak tadi beli buku ya, kita beli satu, nanti ditawarkan lagi produk-produk yang lain. Atau nanti ada payment plan-nya berapa kali gitu untuk memudahkan orang melakukan order gitu. Nah, ini kan konsep-konsep yang Anda lihat di Gojek ya, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee gitu ya. Anda beli produk ini free shipping loh gitu ya. Nanti udah masuk Anda belanja dengan nominal tertentu akan ada di treatment lagi tuh. Supaya apa? Supaya Anda melakukan pembelian lagi gitu ya. Ini namanya funneling Russell Brunson ya. Ada juga namanya tripwire funnel ya. Jadi
sama modelnya, dia ada lead magnetnya. Jadi ngumpulin sebanyak-banyaknya potensial customer atau leads. Ya ini kayak tadi ngasih tutorial gratis, ebook gratis, kelas gratis, webinar gratis gitu. Kemudian masuk ke Tripwire. Tripwire itu penawaran di belakang pada leads agar menjadi pelanggan Anda. Biasanya dengan metode menawarkan harga produk kepada leads dengan harga semurah-murahnya. Biasanya pada tahapan ini profit cuan sangat tipis, boleh jadi nggak ada sama sekali. Jadi Tripwire itu dia ngejual produk tapi ngejual modal aja gitu. Bahkan mungkin marginnya sangat tipis, bisa jadi untungnya sangat kecil ya. Biar apa? Biar dia beli aja. Itu yang dilakukan Tokopedia juga sama kayak gitu. Dia ngejual barang dari mitranya dia gitu ya, dengan harga yang seminimal mungkin. Jadi margin untuk Tokopedia-nya nggak ada gitu. Margin untuk Bukalapaknya nggak ada, margin untuk Shopee-nya nggak ada. Nah, itu dalam model Tripwire. Kemudian masuk ke core offer, gitu ya. Masuk ke penawaran produk utama kepada pelanggan. Gitu ya. Kayak sama seperti kalau yang free-nya mungkin kayak channel YouTube gitu ya. Anda di treat ngasih ngasih tontonan gratis. Nanti begitu Anda sudah mulai sering gitu ya menyaksikan YouTube, nanti Anda tawarin produk berlangganan 6 bulan, gratis berapa bulan gitu kan. Coba aja sekarang kan YouTube sudah mulai monetize ya layanannya dia. Nah, juga yang berikutnya ada profit maximizer ya. Penawaran ini biasanya diberikan kepada pelanggan yang masuk ke core offer. Jadi kalau udah masuk ke core offer ini, nanti dia akan dimaksimalkan. Maksimalkannya gimana? Jadi pertama mungkin si perusahaan itu ngejual seharga modal gitu ya. Nanti di tahapan kedua atau tahapan ketiga, tahapan kelima, dia baru mengambil untung sebanyak-banyaknya. Karena mindset murahnya itu udah didapat gitu. Jadi begitu si perusahaan itu launch sebuah produk, mindsetnya adalah murah gitu. Padahal boleh jadi barangnya itu sudah ada markup harganya. Gitu ya. Di profit maximizer, jadi dari lead magnet dia ngumpulin lead magnetnya, calon customer-nya, kemudian dikasih Tripwire, jual seharga modal atau marginnya tipis sekali gitu ya, masuk ke core product dia mau beli gitu ya dengan margin yang sudah pas gitu ya. Nanti begitu dia beli produk itu, nanti baru maksimalkan lagi dengan profit multi player ya gitu. Nah, ini juga value optimization gitu ya. Modelnya seperti ini, model over lead, kemudian over tripwire, over product gitu ya. Kalau ada yes gimana gitu ya. Ini tahapan-tahapan ini customer journey-nya lah gitu ya. Nah, tipe customer itu sebenarnya ada yang seperti ini, ada cold, warm, sama hot ya, teman-teman ya. Kalau cold ini people who never heard of you, your shop, or your product ever. Dia nggak dingin-dingin aja, nanggepinnya biasa aja, nggak begitu care about you gitu, nggak begitu peduli tentang Anda gitu. Anda mau ngomong apa ya terserah Anda gitu ya. Jadi dia nggak begitu memperdulikan. Kalau yang warm, jadi mulai interest gitu. Anda bicara, dia belum mulai memperhatikan. Kalau Anda menawarkan barang, dia mulai melihat, memperhatikan. Itu tipe-tipe yang warm gitu ya. Itu yang bisa dieksploitasi, bisa masuk kepada tipe yang hot. Gitu. Jadi bisa membeli sebuah produk, nanti bisa dimaksimalkan. Begitu dia beli sebuah produk sama Anda, pasti nantinya dia akan next return untuk buy. Nah, gimana nih convert cold into hot market? Jadi pertama yang traffic gitu ya. Kita perlu menguasai cara mendatangkan traffic untuk mendatangkan cold market.
banyak cara ya, mulai dari sosial media, teknik search engine optimization ya, dan macam-macam. Mau yang organik ataupun mau yang berbayar. Metodenya banyak gitu ya. Kemudian tawarin dia lead magnet gitu ya. Dia nggak tahu produk kita, ya udah tawarin aja gratis gitu ya. Supaya masuk kemana? Masuk ke kolam kita nih, kolam bisnis kita. Begitu dia masuk ke kolam bisnis kita, maka kita treatment di situ. Kita kasih pengetahuan, kita kasih knowledge supaya apa? Supaya mereka aware tentang produk yang kita bawa gitu ya. Nanti begitu dia terbiasa di-train tentang sesuatu, maka dia akan merasa nyaman untuk mendengarkan penjelasan kita gitu ya. Nanti begitu begitu dia nyaman mendengarkan penjelasan kita, baru kita kirimin tripwire. Kita jual barang dengan harga apa? Dengan harga modal gitu. Nanti begitu dia mau buy, nah itu udah kesempatan kita tuh. Kesempatan kita untuk offer to core product gitu. Jadi produk pembukanya apa gitu ya, dengan jual harga modal, nanti begitu masuk dia beli, selanjutnya baru kita tawarkan core produknya. Ini kalau orang beli ini, selanjutnya dibeli ini loh. Biar apa? Biar satu paket gitu misalnya. Nah, kalau udah dia beli itu core produk kita, baru kita maksimalkan. Kita maksimalkan potensi untuk mendapatkan revenue dari target market kita gitu ya. Dan kemudian baru kita create return path. Jadi udah kita jadikan dia sebagai pembeli yang berulang-ulang. Jadi apapun kebutuhannya dia akan balik lagi ke kita gitu untuk apa? Untuk membeli sebuah produk yang sesuai yang dia butuhkan. Nah, itu tadi kita bahas perihal tripwire funnel ya. Berikutnya ada namanya marketing flywheel ya. Marketing flywheel ini yang banyak digandrungi sekarang ya, marketing flywheel atau roda gila namanya. Muncul pertama kali di 2018, banyak yang percaya bahwa strategi ini bisa menggantikan marketing funnel ya. Banyak dilirik oleh marketer dan yakini bukan hanya menghasilkan pelanggan, tapi juga menumbuhkan loyalitas. Strategi yang memanfaatkan pengalaman dari pelanggan Anda, pelanggan setia ini yang akan menggerakkan bisnis. Menurut HubSpot, jumlah energi yang dihasilkan oleh flywheel bergantung pada seberapa cepat Anda memutarnya. Jadi makin cepat Anda memutarnya, maka itu akan lebih cepat ya menghasilkan energi. Atau hambatannya semakin kecil, maka akan cepat menghasilkan energi. Ya, ini funnel, bedanya apa sih funnel? Ini funnel sama flywheel. Kalau funnel itu setelah jadi customer ya udah. Tapi kalau flywheel dia di service, kemudian marketing, sales dia dapat gitu ya. Ini akan terus-terusan gitu ya. Jadi ada ketergantungan antara pelanggan Anda kepada Anda. Ini ada ketergantungan. Dan itu yang menyebabkan dia terus melakukan repeat order gitu. Tapi memang energinya akan besar ya teman-teman ya. Kita harus punya resource yang memang cukup untuk mengatasi ini ya. Ini marketing flywheel menurut Trust Radius, marketing funnel yang memprioritas pelanggan sebagai hasil akhir bisnis adalah sebagai sebuah kesalahan gitu. Karena dia karena si Trust Radius ini berpendapat bahwa hasil akhir itu pelanggan by produk kita gitu ya, itu bisa dimaksimalkan lagi menjadi orang yang melakukan return path ya. Jadi orang yang melakukan pembelian berkali-kali atau berulang-ulang ya. Nah, ini track menarik perhatian. Kita perlu menarik perhatian pelanggan agar membeli produk kita dan mendatangkan calon pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Pelanggan yang kita cari tentunya sesuai dengan target market. Jadi strategi untuk menarik pelanggan bisa lakukan dengan cara apa? Artikel, konten marketing ya, pakai foto, video. Ini sekarang lagi
zamannya TikTok, Instagram gitu ya. Video yang menarik gitu ya, bisa nge-attract dia. Karena videonya orang jadi beli produknya. Banyak yang seperti itu. Atau bisa pakai search engine optimization ya, dan kita harus tahu keyword-keyword yang kata kunci yang memang biasa orang ketikkan di dalam apa? Di dalam, mesin pencarian. Nah, ini strategi marketing flywheel, strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan bisa dilakukan dengan cara membuat ya ini artikel, video gitu, SEO gitu ya. Engage kita udah udah kita kontak, baru menjalin keikatan gitu ya. Usahakan dia merasa nyaman dengan penjelasan kita dan dia tergantung pada produk yang kita tawarkan. Contohnya apa nih ini kayak gini? Ya, ini konten-kontennya ya. Ada juga delight memberikan pengalaman gitu ya, atau testimoni ya. Oke, teman-teman itu yang bisa saya sampaikan untuk video kuliah pertemuan ketiga. Nanti akan kita review lagi di pertemuan keempat ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh bertanya lewat grup Telegram kita ya teman-teman ya. Oke, teman-teman atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.